Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Tuhan itu maha baik. Ia telah menemani kita melalui malam, dan kita menikmati istirahat dengan selamat. Puji Tuhan, kita memasuki hari baru. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 12-13. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudaraku, sebuah tindakan yang baik tidak selalu langsung dipahami dengan baik. Dalam kenyataan kehidupan, bisa saja disalah mengerti oleh orang lain. Namun demikian, hal itu tidak boleh menjadi alasan hal baik dihentikan. Sekalipun kesalahmengertian itu bisa saja menurunkan semangat, tetapi hal tersebut tidak boleh melemahkan tekad baik yang dimiliki. Pengalaman itu terjadi pada diri Hana, seorang perempuan yang dimadu dalam perkawinannya. Awal mulanya tidak terlepas dengan tindakan Penina, seorang istri Elkana yang lain, yang terus-menerus tanpa bosan dan tak berperasaan mencemooh ketidakmampuan Hana memberi keturunan dalam perkawinan. Hana menjadi objek hinaan Penina bertahun-tahun. Penina menganggap dirinya punya kelebihan, sedangkan Hana dilihat punya kekurangan. Tanpa henti Penina mengejek Hana, menghina dan merendahkan Hana dengan kelemahannya. Istilah sekarang membuli Hana, sehingga Hana mengalami tekanan batin yang berat, stres. Ia menangis karena merasa ucapan tajam Penina terlalu menyakitkannya. Bujukan dan hiburan dari Elkana suaminya bahwa ia sangat menyayangi Hana tidak mempan. Hana merasa kehidupan perkawinannya bagaikan neraka. Tiada kesejukan dan kedamaian di hati. Saudaraku, dalam kondisi batin yang berat dan tekanan psikologis yang tidak ringan, Hana tahu kemana ia harus mengadu dan siapa yang menjadi sumber harapan. Doa dan Tuhan menjadi tumpuan harapan Hana. Karena itu dia pergi ke Silo, tempat suci dan pusat ibadah. Hana dan keluarga pergi ke sana. Tempat ibadah menjadi kesempatan ia meluapkan seluruh kegundahan hati, kepedihan, serta pergumulannya. Saat ia menumpahkan seluruh beban emosi yang disimpannya melalui doa, ternyata bibirnya saja yang bergetar-getar. Tiada suara yang keluar.
itu berlangsung berjam-jam. Tidak mengherankan, tindakannya disalah mengerti Imam Eli. Ia disangka mabuk. Imam Eli menilai Hana mengoceh tanpa jelas apa yang diutarakannya. Lebih jauh, Imam Eli menilai Hana sedang mabuk dan bukan perempuan baik-baik. Saudaraku, di rumah Hana dihina dan direndahkan. Di tempat ibadah dia dituduh dan dimarahi seolah-olah perempuan jahat. Perlakuan buruk yang bertubi-tubi menimpa Hana. Jelas, itu makin membuat dirinya makin tertekan. Tapi bersyukurlah, setelah Hana menjelaskan siapa dirinya dan kemalangan yang menimpanya, sikap Imam Eli berubah. Imam Eli berubah sikap, lalu ia bersimpati dan meyakinkan Hana bahwa Allah memahami gundah gulananya dan Allah akan mengabulkan permohonannya. Saudaraku, banyak orang menilai bahwa mendengar merupakan aktivitas biasa. Sesungguhnya tidak. Mendengar dan disertai sikap simpati juga empati bisa menjadi obat yang efektif buat seorang yang tertekan berat secara psikologis. Dengan mau mendengar, maka emosi yang menggumpal itu mencair dan hati menjadi tenang. Lihatlah, Hana di rumah Allah awalnya dia disalah mengerti. Namun begitu Imam Eli mau mendengar dan memotivasinya, hati Hana menjadi lebih ringan. Perlu dicatat bahwa dengan mau mendengar, Imam Eli mau berdiam diri, menyimak pergumulannya. Saudara, ditambah lagi pesan terakhir Imam Eli, bahwa Allah akan mengabulkan permohonannya. Itu membangkitkan gairah hidup Hana yang bertahun-tahun mengalami kepudaran. Segera Hana bangkit dari keterpurukan, tangisnya terhenti, dan mulai mau makan. Makan bukan hanya aktivitas mengkonsumsi makanan, tapi pertanda mulai tumbuhnya kelegaan batin seseorang. Mau dan berani mengatasi apa yang kelak akan terjadi. Sedangkan orang yang tidak mau makan, tanda kehilangan semangat dan pengharapan. Dia lesu. Dan Hana sekarang mau makan. Saudaraku, Anda dan saya harus bersyukur bahwa hidup bersama Tuhan dan kita berjalan dilengkapi berkat-Nya. Namun, siapa yang menyangkal bahwa dalam hidup itu juga kita harus mengalami saat-saat kesesakan batin? Bisa disebabkan diri sendiri atau oleh orang yang justru kita kasihi. Bisa karena faktor dihina orang lain. Bisa berbagai usaha yang kita lakukan tak kunjung memberikan hasil.
Bisa karena kecewa ulah teman atau bahkan keluarga sendiri. Bisa karena merasa ditinggalkan keluarga dan merasa kesepian. Dan bisa penyebab-penyebab lainnya. Apa, kemana, dan siapa sumber kekuatan kita, saudara-saudara? Jawabnya adalah doa, Allah, dan tempat kudusnya. Di samping hambanya yang mau mendengar, kesanalah Anda dan saya menemukan obat yang melegakan hati kita. Pada sisi lain, kita pun mau memberi hati dan momen mau mendengar buat yang sedang gundah yang datang pada Anda dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami kekuatan saat ujian datang. Beri kami kemampuan mendengar saat ada sesama datang dengan beban. Kabulkanlah harapan kami. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.